Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan kalau pada jam sore hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian, ya, walaupun di luar cuaca hujan, tetapi kita tetap semangat dalam Tuhan. Di tahun yang baru ini kita lebih lagi setia di dalam Tuhan. Di nama Tuhan. Nah, kita mau serahkan ibadah ini di dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Di tahun yang baru ini Tuhan, di minggu pertama ini Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur. Kami sudah melewati Tuhan di tahun yang lalu, di masa ini kami Tuhan masuk tahun yang baru Tuhan. Kami yakin dan percaya bersama-Mu Tuhan, kami akan melewati Tuhan apapun masalah kami, problema kami. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti menolong kami Tuhan. Engkau pasti memimpin setiap hidup kami Tuhan. Karena kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa-Mu Tuhan. Di tahun yang lalu Tuhan sudah menolong kami. Bila di tahun yang baru ini Tuhan, tetap Tuhan menolong kami. Tetap kami bersama-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan menyerahkan Tuhan ibadah ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih setiamu limpah atas kami Tuhan. Berkat-Mu limpah atas kami Tuhan Yesus. Sekali menyerahkan Tuhan para hamba-Hamba-Mu yang melayani juga kami semuanya Tuhan, jemaat Tuhan. Untuk kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya Kau ya Tuhan yang layak kami sembah. Kami bangga Tuhan mempunyai Allah seperti-Mu Tuhan. Kami selalu bahagia bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah pada sore hari ini dari permulaan, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berani mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga Tuhan mempunyai Allah seperti-Mu. Kami merasakan bahagia Tuhan. Oh, namanya
Yang layak
kebenarannya. Kata firman Tuhan, semuanya akan ditambahkan, semuanya akan diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari-hari kami sudah lewati Tuhan bersama. Persoalan masalah Tuhan bersamamu kami sudah lewati Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan, Kau pasti menolong kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersorai-sorai bagi kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau telah bertakhta di atas pujian kami, memberkati setiap kami Tuhan. Pujilah nama-Mu ya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita memuliakan Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Hari ini kita lalui bersama Tuhan. Soalnya bersama Tuhan. Oh haleluya. Bersama Yesus, suka duka bersama.
Di nama Tuhan kita mau siapkan hati pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karya-Mu sungguh besar Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna Tuhan, kasih-Mu yang indah Tuhan. Kasih yang indah, hati yang mulia, hati yang mulia.
Allah kami yang hidup dan berkuasa. Kami merasakan kehadiran Tuhan pada sore malam hari ini. Kami boleh diberi kesempatan beribadah di awal minggu tahun 2026. Ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Kami ada, kami hidup, kami bernafas, kami boleh sehat, kami kuat, kami boleh berpikir, kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Ini semua anugerah Tuhan. Sebelum kami beribadah di hadapan Tuhan dengan segenap hati kami. Kami rindu menyenangkan Engkau Bapa di atas segalanya. Pujian penyembahan kami, doa yang kami naikkan, kami percaya berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini Bapa, satukan setiap kami, satu iman, satu roh. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan melalui hamba-Mu Bapak Gembala. Bahkan hari ini di minggu pertama kami boleh nantinya akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ada kuasa dan mujizat yang akan menyertai. Kuasa kami sudah mengurapi setiap hamba-Mu yang akan melayani. Bahkan tubuh dan darah, roti dan anggur Tuhan sudah berkati dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu sekali lagi. Urapi setiap kami. Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, menerangi pikiran dan hati kami. Kami boleh mengerti dan merenungkan. Bahkan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sebagai ketaatan kami di dalam Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Gembala. Sekali lagi pengurapan roh yang sama, Roh Kudus yang sama mengurapi kami semua, khususnya Bapak Gembala, sehingga apa yang menjadi isi hati Tuhan Kau sampaikan melalui hamba. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru untuk Bapak Ibu Saudara yang tidak bertemu di waktu yang lalu. Kita percaya bahwa di tahun yang baru ini Tuhan tetap beserta kita. Ya. Seperti tahun yang lalu Tuhan beserta kita, anugerah berkat pertolongan Tuhan dilimpahkan atas kita. Maka kita percaya di tahun 2026 ke depan tetap kasih setia Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Ya, oke. Nah, di minggu yang pertama, di hari yang keempat di tahun yang baru ini, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang ketenangan. Ketenangan. Ya, kita buka dari kitab Pengkhotbah pada pasal yang keempat di ayat yang ke-6. Pengkhotbah pada pasal yang keempat di ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Bapak Ibu sudah bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Pengkhotbah pasal 4 di ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Amin. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah. Terjemahan lain berkata 2 genggam kerja keras. Kerja itu memang penting. Manusia, Bapak Ibu Saudara dan saya, diciptakan sebagai makhluk yang termulia, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ada bagian dari kehidupan yang mesti kita lakukan, yaitu kerja, berkarya. Ya, itu bagian dari tugas yang Tuhan berikan kepada manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia, beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkanlah bumi. Ya, ada satu hal yang harus kita kerjakan, berkarya. Kerja adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Tetapi ternyata ketenangan itu jauh lebih baik daripada 2 genggam kerja keras. Bukan berarti kerja tidak penting, kerja tidak perlu, tidak. Tetapi ketenangan itu lebih baik, lebih penting daripada sekedar jerih payah atau kerja keras. Dengan kata lain, Tuhan tidak menyampaikan kepada kita bahwa ketenangan adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap umat Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Apa arti atau definisi dari ketenangan? Arti atau definisi dari ketenangan adalah kondisi jiwa yang seimbang. Seimbang itu maksudnya balance,
ya, dan tidak terganggu sehingga seseorang tidak akan merasakan gelisah atau terburu-buru. Kondisi di mana seseorang merasa damai, bebas dari kecemasan, dan mampu berpikir dengan jelas. Saya ulang ya, pelan-pelan ya, supaya kita lebih paham. Kata ketenangan sendiri pasti kita sudah sering dengar, ya, bahkan mungkin kita juga sering mengucapkannya. Tetapi penjabaran dalam sebuah kalimat membuat kita bisa lebih paham apa arti atau apa definisi dari ketenangan itu. Ketenangan adalah kondisi jiwa yang seimbang dan tidak terganggu. Jadi orang yang tenang, jiwanya itu seimbang dan tidak terganggu. Karena ada orang-orang yang jiwanya terganggu, ya. Kalau mungkin boleh dikategorikan, maaf, sakit jiwa. Tapi nggak perlu sampai masuk rumah sakit jiwa, enggak. Tapi sudah mengalami gangguan secara kejiwaan. Ada itu orang-orang seperti itu, bahkan banyak. Ya, kalau mungkin disurvei, kalau mungkin diteliti lebih jauh, ada banyak ternyata orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan meskipun tidak masuk ke rumah sakit jiwa. Nah, kalau masuk ke rumah sakit jiwa itu gangguan kejiwaannya sudah level yang tinggi. Ya, tapi ternyata ada banyak orang-orang yang hidup di kehidupan normal, tapi ternyata mereka mengalami gangguan pada jiwanya, gangguan kejiwaan itu ada. Ya. Ketenangan adalah kondisi jiwa yang seimbang dan tidak terganggu, sehingga seseorang tidak akan merasakan gelisah. Orang yang tenang, dia tidak akan merasa gelisah. Tapi kalau sebaliknya, orang yang merasa gelisah, pasti dia tidak memiliki ketenangan. Ataupun terburu-buru. Orang yang terburu-buru melangkah, terburu-buru membuat keputusan, terburu-buru melakukan sesuatu, itu biasanya orang yang seperti itu pasti tidak tenang. Kondisi di mana seseorang merasa damai, orang yang tenang dia bisa merasakan ada damai, bebas dari kecemasan, dan dikuasai, dan dihantui oleh kecemasan, tapi bebas dari kecemasan. Dan yang terakhir, mampu berpikir dengan jelas, mampu berpikir dengan jernih, mampu berpikir dengan baik. Itu orang yang tenang, ya, ketenangan. Nah, tentu ketenangan ini pasti kalau kita lihat definisinya pasti sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memiliki ketenangan, tadi dikatakan jiwa kita bisa mengalami gangguan, ada rasa gelisah, tidak punya damai, dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan akhirnya tidak bisa berpikir dengan jelas, dengan baik, dengan jernih, tidak bisa. Nah, orang yang seperti ini pasti kalau dia membuat keputusan, kalau dia melangkah, kalau dia melakukan sesuatu, itu pasti ada banyak miss-nya, ada banyak salahnya, ada banyak kelirunya. Contoh, biasanya kalau kita mau pergi, kita terburu-buru karena mungkin kita terlambat bangun atau terlambat persiapannya. Nah, terburu-buru, ya, karena kebetulan mungkin kita janjian dengan orang yang penting, klien, teman kerja, teman bisnis, yang tidak boleh terlambat. Kalau terlambat itu bisa memberikan penilaian yang negatif atau mungkin mempengaruhi kinerja kita. Nah, biasanya kalau orang sudah terburu-buru, wah, bingung semua, dia bisa keliru. Dia mau pakai sepatu, tapi ternyata yang satu sepatu, yang satu sandal. Muncullah istilah sepatu sandal. Ya kan? Satu sepatu, satu sandal. Orang terburu-buru, bingung, keliru, ya. Demikian juga kalau keliru, ya, karena terburu-buru, ya, pakai baju terbalik, yang muka di depan, yang belakang di depan, yang depan di belakang. Ataupun terbalik, yang luar di dalam, yang dalam di luar. Ya, karena terburu-buru. Nah, para wanita, ibu-ibu juga begitu, karena terburu-buru, yang satu alisnya naik ke atas, yang satu turun ke bawah. Ya, bibirnya, lipstiknya, karena terburu-buru, lipstiknya harusnya sesuai dengan ukuran bibir kita, ternyata melebihi, bahkan melebihinya banyak, sehingga bibirnya kelihatan tebel, domble.
Wah, semua itu terjadi karena apa? Karena terburu-buru. Coba kalau tidak terburu-buru, ya kita punya waktu yang cukup, kita persiapan, tentu saya kira tidak akan terjadi seperti itu. Mengapa? Karena terburu-buru. Orang yang terburu-buru dia akan kehilangan ketenangan. Ya, dia akan banyak melakukan kesalahan. Dia tidak mampu berpikir dengan jelas, dengan baik, dengan jernih. Karena apa? Dia kehilangan ketenangan. Ya, jadi ketenangan sangat dibutuhkan oleh setiap orang, demikian juga oleh setiap kita sebagai umat Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, apakah manfaat dari ketenangan menurut Alkitab? Ayo kita akan lihat ya. Ini bagian yang pertama. Apa manfaat kegunaan dari ketenangan? Dan dikatakan sangat penting, sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan. Nah, sekarang kita akan belajar, kita lihat di bagian pertama. Apa manfaat kegunaan dari ketenangan menurut Alkitab? Yang pertama, kita buka dari kitab Yesaya pasal yang ke-30 di ayat yang ke-15. Yesaya pasal yang ke-30 di ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Cukup sampai situ. Ya, saya tidak lanjut kalimat berikut karena kalimat berikut itu konotasinya negatif. Dikatakan tetapi kamu enggan. Enggan itu maksudnya tidak mau, ya, menolak bahkan. Enggan. Nah, dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yang pertama, manfaat atau kegunaan dari ketenangan menurut Alkitab. Ketenangan membuat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi umat Tuhan yang kuat. Menjalani kehidupan ini bukankah ada banyak hal yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Bahkan hal-hal yang tidak kita harapkan, hal-hal yang tidak kita inginkan, justru itu terjadi. Ya, mengejutkan kita. Loh, aku kepinginnya begini, aku rindunya begini, tapi yang terjadi kok malah sebaliknya. Tantangan, kesulitan, ya, pergumulan dan sebagainya. Nah, kita butuh kekuatan. Orang yang punya ketenangan, dia akan menjadi umat Tuhan yang punya kekuatan menghadapi segala hal di dalam kehidupan. Dia tidak mudah menyerah, dia tidak mudah putus asa, dia tidak mudah patah semangat meskipun melewati berbagai macam hal dalam kehidupan ini. Mengapa? Karena dia punya ketenangan. Ini manfaat yang pertama, ya. Umat Tuhan yang punya ketenangan, manfaat dari ketenangan menurut Alkitab yang pertama, membuat umat Tuhan jadi kuat menghadapi segala hal. Yang kedua, manfaat dari ketenangan menurut Alkitab. Kita buka 1 Petrus pasal 4 di ayat yang ke-7. Kegunaan atau manfaat dari ketenangan menurut Alkitab yang kedua. 1 Petrus pasal 4 di ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Yang kedua, manfaat ketenangan membuat umat Tuhan bisa berdoa. Bukan cuma sekedar mengucapkan kata-kata doa, tetapi doa yang benar-benar bisa membangun satu hubungan atau relasi dengan Tuhan. Kalau sekedar mengucapkan kata-kata doa, nah itu mudah saja, ya. Anak-anak pun, ya, kalau diajari doa hafalan, biasanya kalau di sekolah-sekolah Kristen itu diajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan selanjutnya. Ya, entah dalam bahasa Indonesia, entah dalam bahasa Inggris. Jadi hafalan. Ya, kalau sudah jadi hafalan, mengucapkannya itu gampang. Mengucapkannya lancar, cepat banget. Anak-anak pun bisa. Tetapi bukan cuma sekedar berdoa seperti itu. Bukan cuma sekedar doa yang terucap begitu saja, bukan. Tetapi orang yang tenang, dia bisa berdoa dalam arti membangun relasi atau membangun hubungan dengan Tuhan. Karena hakikat daripada doa itu bukan cuma sekedar melipat tangan, menutup mata, lalu mengucapkan kata-kata. Bukan hanya itu. Tapi hakikat daripada doa itu adalah seperti membangun sebuah relasi atau hubungan.
Dengan siapa? Tentunya dengan Tuhan. Umat Tuhan yang punya ketenangan, dia akan bisa berdoa, membangun relasi dengan Tuhan, dan akhirnya dia bisa mendapat tuntunan dari Tuhan. Karena dia bisa membangun relasi dengan Tuhan, relasi hubungannya dengan Tuhan baik, dia akhirnya bisa peka. Ketika Tuhan mungkin menyampaikan sesuatu, Tuhan berbicara sesuatu di hati, ya, dia bisa peka. Dia bisa tahu, oh, tuntunan Tuhan atas hidup saya seperti ini. Di peristiwa Natal kita diingatkan ada banyak tokoh-tokoh yang dituliskan di peristiwa Natal yang mendapat tuntunan dari Allah. Orang Majus dituntun sehingga pulang ke negerinya melalui jalan yang lain. Kalau nggak melalui jalan lain, suatu ketemu Herodes, mati. Kemungkinan besar mereka mati. Yusuf, ayah secara jasmani atau ayah secara biologis dari Tuhan Yesus, ya, itu dipimpin, dituntun oleh Allah bawa bayi Yesus keluar mengungsi ke Mesir. Yusuf taat, dengar tuntunan Yusuf taat. Akhirnya apa? Waktu terjadi pembunuhan, bayi Yesus selamat, nggak mati. Karena bayi Yusuf taat kepada tuntunan Allah. Dalam kehidupan ini kita membutuhkan tuntunan, bimbingan Tuhan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, nggak tahu. Jangan lagi beberapa bulan ke depan, jangan lagi beberapa minggu ke depan. Besok saja kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Betul? Ada Bapak Ibu yang tahu apa yang akan terjadi besok? Tidak ada. Yakobus berkata, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang. Kamu tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Besok pun kita nggak tahu akan terjadi apa. Kita butuh tuntunan Tuhan. Satu pujian berkata, bimbinglah aku ya Tuhan di sepanjang jalan hidupku. Tanpa Yesus di sisiku, aku tidak akan mampu berjalan. Musa berkata waktu memimpin bangsa Israel, Tuhan jangan suruh kami berangkat. Kalau Engkau tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat. Musa mengakui butuh bimbingan tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara saya juga demikian. Kita butuh bimbingan tuntunan Tuhan menjalani tahun 2026 ke depan. Ya, butuh ketenangan. Dengan tenang kita bisa berdoa, membangun hubungan, relasi dengan Tuhan, dan akhirnya kita bisa mendapat bimbingan, tuntunan dari Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir dari bagian pertama, ya, bukan betul-betul terakhir. Betul-betul terakhir nanti Alkitabnya ditutup, ya, belum. Yang ketiga, Amsal pasal 14 di ayat yang ke-30. Apa manfaat atau kegunaan dari ketenangan menurut Alkitab? Yang pertama, membuat jadi kuat. Yang kedua, bisa berdoa, membangun hubungan, relasi dengan Tuhan, dan dapat tuntunan, bimbingan Tuhan. Yang ketiga, Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saya tidak ngomong tentang iri hatinya, lain kali saja. Tapi fokus saya pada bagian A, dikatakan hati yang tenang. Orang yang punya ketenangan dikatakan menyegarkan tubuh. Dengan kata lain, manfaat yang ketiga, kalau Bapak Ibu Saudara saya punya ketenangan, menurut Alkitab, tubuh kita itu jadi sehat, menyehatkan. Orang yang pikirannya kacau, ya, pikirannya ruwet, jutek, ya, atau apa istilahnya, ya, itu saya berani pastikan, pasti tubuhnya ini tidak enak semua. Betul apa enggak? Bapak Ibu pernah merasakan itu? Suatu ketika mungkin karena suatu hal, entah pekerjaan kita, entah keluarga kita, entah apa, pikirannya jadi jutek. Gak bisa kalau sudah jutek, soalnya badan jadi nggak enak semua. Tadinya nggak apa-apa, tapi kok tiba-tiba badan rasanya greges, badan rasanya kayak meriang, kepala mulai cekot-cekot, ya, atau apalah mulai mual, tidak ada nafsu makan dan sebagainya. Mengapa? Karena tidak ada ketenangan. Tapi kalau punya ketenangan beda. Alkitab berkata hati yang tenang menyegarkan tubuh. Jadi manfaat yang ketiga ternyata ketenangan membuat Bapak Ibu Saudara saya menjadi umat Tuhan yang sehat. Sehat itu mahal, sakit itu juga mahal. Mana ya, ada orang bilang, Pak, yang mahal itu sakit. Ya, ada yang lagi yang bilang, Pak, yang mahal itu sehat. Saya bilang sama-sama mahal.
Sehat itu mahal karena sesuatu yang luar biasa, anugerah Tuhan. Tapi sakit itu juga mahal. Tidak percaya pergi rumah sakit. Oh Pak, gampang, ada BPJS. Walaupun ada BPJS, tetap kadang-kadang harus ada biaya yang dikeluarkan. Nanti obat ini, tidak ditanggung BPJS. Ya, nanti ada tindakan ini, tidak ditanggung BPJS. Ya. Tetap metu duit, keluar duit. Jadi sehat itu mahal, sakit itu juga mahal. Nah, Bapak Ibu Saudara saya, kalau kita punya ketenangan, hati yang tenang, menyegarkan tubuh. Organ berfungsi, organ tubuh kita berfungsi sebagaimana mestinya. Hormon-hormon yang positif yang dibutuhkan tubuh dihasilkan. Akhirnya jadi sehat. Ya. Ini wajah-wajah yang sehat, kelihatan awet muda, ya kan? Kalau dari jauh ini kelihatan awet muda, ya kan? Dari jauh. Kalau dari dekat tidak tahu sebenarnya. Dari jauh kan kelihatan awet muda, seperti kayak umur 20-an, gitu ya. Padahal sudah umur 30, 40, 50, tapi seperti kayak umur 20 dari jauh. Kalau dari jauh dekat ya tidak tahu, istri suaminya yang tahu. Oke, nah kita kembali. Jadi manfaat kegunaan dari ketenangan ternyata ada 3. Ini sungguh berguna. Karena itulah dikatakan kita membutuhkan ketenangan dalam hidup ini. Oke, sekarang masuk bagian yang kedua. Setelah kita tahu manfaat kegunaan dari ketenangan menurut Alkitab, pertanyaannya sekarang bagian yang kedua. Bagaimana supaya kita bisa tenang? Nah, ini kan pertanyaannya, ya. Kalau kita tahu manfaatnya luar biasa, kegunaannya luar biasa, sampai tubuh pun jadi sehat karena punya ketenangan. Nah, sekarang bagaimana supaya bisa tenang? Padahal menghadapi macam-macam hal dalam kehidupan Yesus. Ayo kita lihat firman Tuhan. Yang pertama, bagaimana supaya bisa tenang? Kita buka Mazmur 62. Ini ayat yang sudah sangat terkenal, ya. Mazmur 62 di ayat yang pertama. Kalau Alkitab buku, itu ayat yang kedua. Mazmur 62 di ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Lompat ayat yang kelima. Alkitab buku ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Yang pertama, supaya Bapak Ibu Saudara saya bisa tenang. Kalau kita sudah tahu manfaat kegunaannya luar biasa buat hidup kita. Nah, sekarang bagaimana ya supaya saya bisa tenang? Menghadapi berbagai macam hal saya bisa tetap tenang. Yang pertama, dekat Tuhan. Dekat Tuhan. Pemazmur berkata hanya dekat Tuhan. Daud ini bukan orang biasa, dia raja. Dulunya cuma penggembala kambing domba 2-3 ekor, tapi kemudian diangkat Tuhan. Karena Tuhan mendapati Daud hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Dipilih dari sekian banyak saudara-saudara Daud, tapi Daud yang dipilih, padahal tidak diperhitungkan oleh ayahnya. Tapi Tuhan justru pilih Daud karena Tuhan lihat hatinya. Itu yang Tuhan katakan kepada Samuel. Samuel, manusia kamu seringkali lihat yang di luar, tapi aku Tuhan melihat hati. Tuhan pilih Daud, diangkat jadi raja. Nah, kalau sudah jadi raja, seorang nomor 1, pasti dia punya kedudukan yang sudah tinggi, dia punya kekayaan, dia punya segalanya. Secara manusia dia tidak kekurangan, tapi dia tidak berkata aku tenang karena aku punya pasukan banyak, aku tenang karena aku punya harta yang banyak. Daud tidak berkata begitu. Daud berkata aku tenang karena aku dekat Tuhan. Jadi ternyata harta yang banyak dan melimpah, pasukan keamanan yang luar biasa, tidak menjadi sebuah jaminan seseorang bisa tenang. Tidak. Itulah sebabnya Daud berkata demikian, hanya dekat Allah. 2 kali Daud mengulang, hanya pada Allah saja aku tenang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang pertama, supaya bisa tenang, kita harus dekat dengan Tuhan. Bukan hanya dekat, bahkan kita fokus kepada Tuhan. Matius pasal 14 ayat yang ke-27. Kita lihat Matius 14 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tetapi segera Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Atau terjemahan berkata, ini aku, gitu ya. Jangan takut.
Ini perikop yang menceritakan waktu murid-murid disuruh oleh Tuhan Yesus berangkat duluan. Setelah Tuhan memberi makan orang banyak, 5.000 orang lebih. Mereka disuruh berangkat duluan naik perahu. Tuhan masih di darat nyuruh orang-orang itu pulang. Ya. Nah, di tengah mereka lagi menempuh perjalanan di danau yang luas, danau yang besar itu, tiba-tiba ditimbus oleh angin, gelombang yang besar. Padahal sebagian besar murid-murid ini adalah nelayan-nelayan. Nelayan-nelayan itu pasti sudah sangat berpengalaman di dalam menghadapi berbagai macam tantangan di air. Itu pasti sudah bisa. Ya, mereka sudah terbiasa. Saya ingat beberapa belas tahun yang lalu saya pernah naik kapal ya, waktu di Bali itu menuju ke sebuah tempat, itu kapal kecil, perahu gitu ya, cuma berapa belas orang, sama Bu Wani, sama Bu Kebala, sama anak-anak. Tapi waktu itu anak-anak masih kecil ya. Nah, tiba-tiba di tengah-tengah itu airnya agak goyang ya, karena perahu kita kecil jadi goyangannya juga terasa. Nah, waktu goyang itu saya dulu gitu saya, hati saya mau hilang. Saya itu kepikiran apa sih? Sampai terjadi sesuatu sing tak selamat di sini itu sabar. Tuh ya kan, saya bingung lah, anak saya masih kecil, isi saya juga tidak bisa berenang kayak batu ya kan. Lah buruhan juga sudah umur juga kan. Saya bingung kalau sampai terjadi sesuatu sing tak selamat di sini sopo. Ya kalau saya bisa menyelamatkan diri sendiri lah, kalau yang lain itu siapa? Itu membuat saya kebingungan. Waktu saya dulu gitu si bapaknya itu ya, yang apa ya istilahnya yang mengemudikan ya, nakodanya itu bilang, oh tenang aja Pak, ini biasa. Saya bilang biasa. Loh, saya pernah menghadapi 2-3 kali ini tingginya Pak. Waduh, saya bandingin. Saya bilang kalau Bapak bilang gitu, saya menghadapi 2-3 kali, saya mungkin sudah pingsan atau muntah-muntah. Saya bilang, waduh, saya tidak bisa. Karena apa? Saya bukan nelayan ya. Jadi kalau saya menghadapi ombak kayak gitu sudah wis mungkin geriang, pusing, muntah-muntah atau apalah sudah. Ya mabuk laut dan sebagainya. Karena saya memang bukan nelayan. Kalau nelayan mungkin sudah terbiasa. Para murid itu nelayan pekerjaannya sebelum mereka ikut Tuhan Yesus. Seharusnya mereka terbiasa menghadapi situasi seperti itu. Waktu itu mereka benar-benar ketakutan karena rupanya angin yang bertiup itu begitu kencang. Tiba-tiba saja Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus datang. Tapi datang dengan cara yang mengejutkan. Dengan cara apa, Sur? Berjalan di atas air. Wah, peristiwa yang belum pernah disaksikan oleh para murid. Sehingga para murid berkata, Pak, di tengah ketakutan, pikiran kacau, tidak ada ketenangan. Sehingga akhirnya pikirannya kacau itu ya tidak bisa berpikir dengan baik. Bilang apa? Itu hantu. Nah, memang hantu sama Tuhan itu kalau dibolak-balik itu sama. Coba saudara kalau ngomong hantu atau Tuhan, itu kan kedengarannya seperti ini Pak Gembala ngomong hantu atau ngomong Tuhan. Loh ya kan kalau diulang-ulang itu Tuhan, hantu. Loh kan bodoh ya. Nah itu para murid waktu itu kacau pikirannya, nggak ada ketenangan, nggak ada situasi seperti itu. Tuhan disangka hantu. Tuhan bilang ini aku, tenanglah, jangan takut. Petrus langsung fokus pada Tuhan Yesus. Petrus ngomong, kalau memang itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan menuju ke tempat di mana engkau berada. Tuhan Yesus berkata, datanglah kemari. Wah, begitu Petrus fokus pada Tuhan Yesus, Petrus loh orang biasa, bisa berjalan di atas air. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara jangan coba-coba Tuhan gak suruh. Ya, saya mau seberangi Suramadu tanpa kapal, tanpa perahu, tanpa mobil, berjalan di atas air, kelep. Ya, jangan dicoba. Ya. Petrus disuruh sama Tuhan, jalannya berani bisa. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, mulai pikirannya ini melihat keadaan sekitar. Nah akhirnya apa yang terjadi? Mulailah Petrus fokus kepada Tuhan, dekat Tuhan, fokus kepada Tuhan, pikiran kita fokus kepada Tuhan. Itu penting. Jangan fokus kepada apa kata orang, fokus kepada keadaan sekitar kita. Itu membuat kita ini jadi tidak bisa tenang. Tapi kalau fokus kepada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Nah, itu kan seluruh hidupku dalam genggaman. Fokus kepada Tuhan. Nah, bukan hanya fokus kepada Tuhan, kita juga tidak boleh mendua hati. Satu ayat lagi. Yakobus 1 ayat yang ke-8. Yakobus 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tidak boleh mendua hati. Oh, percaya Tuhan Yesus, percaya, tapi juga percaya yang lain.
percaya dewa ini, percaya dewi ini, percaya ilahi. Tidak boleh. Dalam 10 hukum Tuhan dasar kita, salah satunya Tuhan berkata, jangan ada padamu ilah lain di hadapan. Tuhan itu Allah yang cemburu. Tuhan tidak mau kita jadi umat Tuhan yang mendua hati. Kalau percaya kepada Tuhan Yesus, ya hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja. Itulah sebabnya tadi pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja. Ada kata saja loh. Saja itu berarti satu-satunya. Tidak boleh mendua hati. Ya, jadi kalau mau tenang, yang pertama dekat Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan jangan mendua hati. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, bagaimana supaya kita bisa tenang? Yesaya 32 ayat yang ke-17. Yesaya 32 di ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi tenangnya bukan sesaat. Aku tenang kalau diberkati. Aku tenang kalau semua berjalan lancar. Loh, itu ya orang bisa. Tapi ini tenang untuk selama-lamanya. Berarti tenang di dalam segala situasi. Itu terjadi dikatakan akibat kebenaran. Dengan kata lain yang kedua, kalau Bapak Ibu Saudara rindu memiliki ketenangan dalam hidup ini, mari sama-sama belajar hidup di dalam kebenaran. Tentunya kebenaran bukan kebenaran manusia ya. Kalau kebenaran manusia itu kebenaran yang relatif. Bahkan Alkitab berkata kebenaran manusia itu di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Kalau saya pakai istilah yang lebih tajam dulu, seperti kain gombal. Itu kebenaran manusia, tidak bernilai di hadapan Tuhan. Tapi kebenaran yang maksud ini adalah kebenaran dari Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kebenaran Tuhan biar jadi bagian dalam hidup kita. Ayo sama-sama belajar di tahun 2026. Saya mengajak sama-sama kita belajar. Saya juga sedang belajar kok. Yang berpikir kalau Pak Gembala sudah sempurna, enggak. Kalau saya sudah sempurna, hari ini kaki saya tidak di lantai. Saya sudah melayang di atas surya. Tapi masalahnya kaki saya juga masih di lantai. Saya juga pakai sepatu, menginjak tanah. Jadi saya juga belum sempurna, karena pendeta itu juga manusia. Ya, jadi jangan pernah mengidolakan manusia, siapapun dia. Ya, saudara akan kecewa kalau mengidolakan manusia. Ya, saya mengikuti ada satu YouTube ya, yang seringkali mengoreksi hamba-hamba Tuhan. Ya, saya nggak sebutnya. Ya, itu namanya siapa saudara? Cuma saya ikuti. Waduh. Ya, memang kalau mau dicari salahnya, semua orang itu pasti pernah salah. Termasuk salah ngomong, itu pasti pernah, pasti. Yakobus berkata, siapa yang tidak pernah bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Dengan kata lain, tidak ada orang yang tidak pernah salah dengan perkataannya. Jadi bisa salah. Jadi karena itu, ya lebih baik kalau kita nggak perlu, ya nggak usah terlalu banyak ngomong. Kalau banyak ngomong di dalam banyak perkataan, ada banyak kesalahan. Orang bodoh pun akan disangka bijak kalau ia banyak berdiam diri. Diam itu digambarkan seperti emas. Nah, jadi kalau kita bisa berdiam diri, ya itu jauh lebih baik. Tapi jangan jadi kayak orang bisu. Tanya, kamu sudah ngomong? Mau pergi ke sana? Gitu aja jangan, Saudara ya. Kita tetap berkata-kata, tapi berbicara yang seperlunya, berbicara yang membangun, berbicara yang positif. Dikatakan kalau kamu berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi yang diucapkan kata-kata kebenaran, kata-kata firman, bukan kata-kata yang ngutuk, kata-kata yang tidak benar, jangan. Ya, oke, nah kita kembali dulu. Hidup di dalam kebenaran, karena akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Satu ayat lagi, Yeremia 6 ayat 16. Yeremia 6 ayat 16. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah,
tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik. Sekali lagi, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Terjemah lain berkata bukan cuma baik di mata manusia, tapi baik di mata Tuhan. Benar, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tapi saya nggak baca kalimat berikutnya, karena berikut itu konotasi negatif. Kalimat berikut itu berkata, tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Jadi ada orang yang bilang, dikasih tunjuk dulu, ini loh jalan yang baik, ini loh jalan yang benar. Tapi orang yang bilang, kami tidak mau menempuhnya. Ya sudah, saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara saya jangan membuat keputusan dan pilihan yang seperti itu. Karena saya berani jamin, kita tidak akan mengalami ketenangan. Ketenangan hanya didapat kalau kita menempuh, mengikuti jalan yang benar. Yang ketiga sekarang, yang terakhir. Ini benar-benar terakhir. Ya. Matius pasal 11 ayat 29. Silakan pelayan mimbar bisa maju ke depan. Ya. Khususnya pemusik supaya siap-siap dahulu. Karena kalau siapnya nanti mepet, takutnya mengejutkan, tiba-tiba berhenti gitu ya. Oke, siap dulu pemusik ya. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, belajar kepada Tuhan Yesus. Karena aku, Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu Saudara saya rindu mengalami ketenangan dalam hidup ini, maka yang ketiga, belajar kepada Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu lawan dari keras hati. Orang yang hatinya keras itu tidak punya ketenangan. Tapi orang yang lemah lembut, lawannya keras hati ya, dia bisa punya ketenangan. Orang yang rendah hati seperti Tuhan Yesus bisa punya ketenangan. Tapi maaf, orang yang tinggi hati, sombong, tidak bisa tenang. Ada orang sedikit apa, dia merasa terusik. Kok aku kalah sama dia? Kok aku nggak bisa kayak dia? Wah, mulai. Wah, hatinya terusik. Ketenangannya hilang. Tapi kalau orang yang rendah hati, dia menempatkan dirinya, dia sadar bahwa dia bukan siapa-siapa, dia bukan apa-apa. Andai kata dipandang rendah oleh orang lain, ya tidak apa-apa. Lah wong aku ini memang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Setuju? Bapak Ibu Saudara, saya ini kan bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Kalau kita bisa adari semua karena anugerah Tuhan. Jangan berbangga diri, aku jadi kayak gini karena aku ini hebat, karena aku ini pintar, karena aku punya skill begini, karena aku ini lihai sampai jadi licik sampai jadi licin. Ya. Jangan, semua itu anugerah Tuhan. Orang yang lemah lembut dan rendah hati seperti Tuhan Yesus, jiwanya punya ketenangan. Ya, jadi malam ini kita sudah belajar bersama. Bagian pertama kita tahu bahwa ketenangan itu manfaatnya luar biasa, sampai pada buat tubuh kita pun jadi sehat. Bagian yang kedua kita sudah belajar bagaimana supaya kita bisa tenang. Yang pertama, dekat Tuhan, fokus kepada Tuhan, jangan mendua hati. Yang kedua, hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, belajar kepada Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Biarlah renungan atau kebenaran firman yang kita terima mengawali tahun 2026 bersama-sama membawa Bapak Ibu Saudara dan saya, yuk kita belajar dari Tuhan Yesus, ya, pribadi yang sempurna, sehingga kita bisa memiliki ketenangan yang sangat kita butuhkan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Silakan pelayan Perjamuan Kudus maju ke depan. Ku serahkan kepada
Tuhan datang kepada kami tentang ketenangan. Kami sadar bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia ini kami membutuhkan ketenangan. Dan firman-Mu sudah memberitahu manfaat kegunaan dari ketenangan. Dan firman-Mu juga sudah memberitahu bagaimana supaya kami bisa memiliki ketenangan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus harus mengingatkan firman yang sudah kami terima. Yang setiap kami umat-umat Tuhan boleh sama-sama belajar, bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan, hingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang semakin memiliki ketenangan di dalam hidup ini. Apapun yang kami hadapi, kami tetap tenang karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami umat-umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus dalam perjamuan kudus. Kami introspeksi diri kami. Jika ada dosa, kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat tindakan kami, perkataan kami, pemikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Malam ini sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, yang sudah kami katakan, yang sudah kami pikirkan, yang tidak seturut dengan kehendak. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami percaya ketika kami mohon pengampunan-Mu dengan penuh kesungguhan, merendahkan diri di hadapan-Mu, maka Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami dari segala kesalahan kami. Jika kami dikuduskan, dilayakkan, untuk sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus dalam perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Sungguh kami merindukan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Malam ini, iman setiap kami semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, sementara tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan oleh para pengajar kudus dalam bisa. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara sudah menerima, silakan pakai berdiri, dipersiapkan, dibuka, baca ayatnya. Kiranya boleh jadi rema buat kita. Lewat satu pujian kita katakan besar mulia kasih. Besar mulia kasih-Mu, terima kasih Pak. Semuanya yang hidup
ajar Tuhan telah melingkupi setiap kami dan melayakkan kami untuk sebentar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Sekarang dengan hati pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib yang mengingatkan akan kasih Tuhan yang besar dan ajaib dalam hidup kita, mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang berambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sudah kita akan makan bersama-sama, bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih.
Kami percaya malam ini melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, maka kekuatan yang baru sudah mengalir atas setiap kami. Karena kami punya Tuhan yang besar. Nyawa tidak disayangkan diberikan kepada kami, apalagi segala perkara yang lain. Apakah yang perlu kami takutkan? Apakah yang perlu kami khawatirkan? Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami pegang akan janji-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Penyertaan-Mu yang sempurna terus ada dalam hidup kami. Itu yang menolong, menguatkan, meneguhkan, memampukan, bahkan memberikan kemenangan kepada setiap kami. Yang kami boleh menjadi umat-umat pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Tuhan sediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayan, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat bukan mengasihi Engkau, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai kehidupan setiap kami untuk kami pulih lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, dan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu. Dalam melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa setiap kami umat-umat Tuhan semakin dekat Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, karena Engkaulah sumber segala yang baik. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita, itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin.